Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muafiz. Saya dari kelas Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang sholat dan mempraktekannya sholat itu sendiri. Langsung saja pada materi. Apakah itu sholat? Sholat menurut bahasa ialah doa atau permohonan. Jadi ketika kita melakukan sholat, secara tidak langsung kita melakukan doa atau melakukan permohonan kepada Allah. Karena di dalam sholat itu sendiri ada banyak kandungan-kandungan doa di dalamnya. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu amaliyah atau suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus siapa sih yang wajib melakukan sholat? Ada 3 orang yang diwajibkan untuk melakukan sholat. Yang pertama ialah orang Islam. Orang Islam diwajibkan untuk melakukan sholat. Selain orang Islam seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Terus yang nomor 2 ialah orang baligh. Orang baligh wajib hukumnya melakukan sholat. Orang baligh ialah seseorang yang masuk pada masa pubertas. Pada laki-laki umumnya, masa pubertas itu usia 12 tahun. Sedangkan pada wanita umumnya, masa pubertas itu masuk pada 15 tahun. Nah, walaupun sebelum umur 12 tahun pada laki-laki, kalau sudah mimpi basah itu juga dinamakan baligh dan diwajibkan untuk melakukan sholat. Sama halnya dengan perempuan, walaupun belum mencapai umur 15 tahun, kalau sudah haid itu dinamakan baligh juga dan diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan orang yang wajib melakukan sholat ialah nomor 3, ialah orang yang berakal. Artinya tidak gila. Artinya berakal di sini mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga orang ini diwajibkan untuk melakukan sholat. Masuk pada syarat-syarat sholat. Ketika kita melakukan sholat, alangkah lebih baiknya kita memahami dan mengetahui syarat-syarat sholat supaya sholat kita diterima dan sah di sisi Allah. Adapun beberapa syarat-syarat sholat, yang pertama ialah suci dari hadas dan najis. Suci baik suci dari pakaian, keadaan maupun tempat, kita harus suci. Dan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang nomor 2 ialah menutupi aurat. Bagi laki-laki ketika sholat yang wajib ditutup auratnya ialah di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut itu bagi laki-laki wajib ditutup ketika melakukan sholat agar sholat kita diterima. Sedangkan bagi perempuan semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Semua anggota tubuh kecuali wajah dan anggota telapak tangan itu wajib ditutup ketika melakukan sholat, karena semua badan itu termasuk auratnya wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat nomor 3 ialah menghadap kiblat. Ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Nomor 4 ialah masuknya waktu. Kita boleh sholat ketika waktunya sudah tiba bagi yang sholat wajib. 5. Mengetahui fardu-fardu sholat. Kita harus mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah dalam sholat itu sendiri. Nomor 6 ialah tidak bicara selain bacaan sholat. Ketika kita berbicara ketika sholat selain bacaan sholat itu sendiri, maka hukum sholat kita batal. Nomor 7 ialah tidak makan dan minum. Nomor 8 ialah tidak berniat untuk memutuskan sholat. Artinya ketika seseorang melakukan sholat, ketika kita melakukan sholat, kita tidak dibolehkan untuk memutuskan sholat. Seperti contoh ketika ada seseorang sholat dan dalam hati seseorang itu sendiri ada niatan untuk memutuskan sholat atau ada niatan untuk berhenti untuk sholat. Ketika muncul niatan seperti itu di dalam hati, maka sholat orang tersebut sudah batal atau sudah tidak sah, walaupun orang tersebut tidak memutuskan sholat secara nyata gitu. Sekarang masuk pada rukun-rukun sholat. Ada beberapa rukun sholat. Yang pertama ialah niat. Nomor 2 ialah takbiratul ihram. Nomor 3 ialah berdiri bagi yang mampu. Dalam artian ketika ada seorang ingin sholat namun tidak mampu untuk berdiri,
maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika duduk tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk berbaring. Jika berbaring tidak bisa juga, maka bisa dilakukan sholat dengan isyarat tubuh. Nomor 4 ialah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nomor 5 ialah ruku. Nomor 6 ialah tumaninah dalam ruku. Nomor 7 i'tidal. Nomor 8 tumaninah dalam i'tidal. Nomor 9 ialah sujud. Nomor 10 ialah tumaninah dalam sujud. Nomor 11 ialah duduk di antara dua sujud. Nomor 12 ialah tumaninah di antara dua sujud. Nomor 13 tasahud akhir. Nomor 14 baca sholawat setelah tasahud akhir. Nomor 15 salam, dan nomor 16 ialah tartib. Tartib di sini harus berurutan, dari awal dari niat sampai salam harus berurutan. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa tonton praktek sholat yang saya cantumkan setelah ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhan rabbil adzim wa bihamdihi, subhan rabbil adzim wa bihamdihi, subhan rabbil adzim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhan rabbil adzim wa bihamdihi, subhan rabbil adzim wa bihamdihi, subhan rabbil adzim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fiman hadait, wa 'afini fiman 'afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu wa la ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. أسألك الفوز بالجنة. السلام عليكم ورحمة الله. أسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب.